Ternyata di nuzulul Quran itu sangat luar biasa ya Kak. Kita tuh bisa mencari pahala tentunya melalui itikaf tadi gitu ya Kak. Iya. Oke, di dalam Al-Quran itu kan pasti ada asbabun nuzul nih Kak, sebab-sebab ya Kak tentunya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, asbabun nuzul itu apa sih sebenarnya? Rapor Ramadan Podcast Bamuis BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rapot, bertemu lagi bersama kami. Dan selamat datang nih di Rapot Ramadan Podcast, tempat dimana kita bersama-sama mengambil hikmah dan semangat bulan suci dengan pesona keistimewaan Ramadan. Oke, pertama-tama mungkin bakal perkenalan dulu ya. Di sini aku Salsa Nabila dari IDC Korwil UMJ dan kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Boleh perkenalan dulu nih Kak, kakak dari mana dan namanya juga siapa? Oke. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Vivi Febrianti dari edisi Korwil UIN Jakarta. Oke, ternyata kita kampusnya berdekatan nih Kak, antara UIN dan UMJ ya, paling cuma berjarak 15 menit juga nyampe. Iya, betul. Oke, jadi pada hari ini kita akan membawakan tema yang sangat luar biasa tentunya, yaitu mengenai Malam Nuzulul Quran nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kali ya Kak, mengenai Nuzulul Quran itu apa sih sebenarnya. Kalau aku pribadi nih Kak, aku tahu tentang Nuzulul Quran itu kan tentang turunnya Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad gitu. Mungkin aku bakal mau tanya-tanya nih kakak-kakak mengenai nuzul Quran itu. Mungkin pertanyaan yang pertama itu yang bakal aku tanyain tentang kegiatan yang bisa kita lakukan khususnya di malam nuzulul Quran nih kak. Aku jujur bener-bener penasaran gitu. Mungkin kakak bisa menjelaskan lebih jelasnya gimana? Oke. Untuk nuzul Quran ya, karena Iya. kan tadi juga udah dijelasin juga sama Iya. Salsa bahwasannya nuzul Quran itu dimana diturunkannya Al-Quran dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kegiatannya itu sebenarnya kegiatannya kayak sholat, terus perbanyak zikir, terus habis itu membaca doa dan sholat malam. Mungkin untuk kegiatan khususnya itu yang dilakukan di malam nuzul Quran itu biasanya kegiatan iktikaf. Iya. Jadi kegiatan iktikaf itu ialah kegiatan berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, ternyata di nuzul Quran itu sangat luar biasa ya Kak. Kita tuh bisa mencari pahala tentunya melalui itikaf tadi gitu ya Iya. Kak. Oke, di dalam Al-Quran itu kan pasti ada asbabun nuzul nih Kak, sebab-sebab ya Kak tentunya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, asbabun nuzul itu apa sih sebenarnya? Oke, untuk asbabun nuzul ialah sebab diturunkannya suatu ayat. Nah, ayatnya apa? Ayatnya ayat Al-Quran. Oke. Jadi menurut Asyabuni, Ya. asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi yang menyebabkan diturunkannya satu atau beberapa ayat yang berkesinambungan dengan peristiwa tersebut. Peristiwanya itu biasanya pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW ataupun peristiwa yang berkaitan dengan masalah agama. Kayak contohnya peristiwa pada zaman Nabi ya. Iya. Waktu itu ada salah satu sahabat Nabi yang mengimami sholat namun dalam keadaan mabuk. Iya, itu dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Waktu itu beliau menghadiri acaranya Abdurrahman bin Auf. Oh gitu. Iya, jadi Abdurrahman bin Auf itu open house. Nah, kalau orang open house itu kan menyediakan makanan ya. Iya pasti dong kak, Iya. kayak gitu. Masa iya ada tamu tiba-tiba kita nggak nyediain makanan kan nggak enak ya kak? Jadi kayak nggak ngapa-ngapain juga gitu. Nah, Iya. waktu itu Abdurrahman bin Auf menyediakan makanan, namun tidak hanya makanan. Oh gitu. Iya, dia juga menyediakan khamar. Jadi Abdurrahman bin Auf ini menyediakan khamar sehingga khamar itu dinikmati oleh sebagian sahabat Nabi. Nah, khamar ini kan efeknya mabuk ya. Iya. Nah, jadinya sehingga sahabat Nabi ini sebagian mabuk gitu. Nah, dalam keadaan mabuk ini datanglah waktu sholat. Jadi mereka ini sholat dalam keadaan mabuk. Nah, salah satu sahabat Nabi itu mengimami sholat tersebut.
Dalam keadaan mabuk tuh, Kak? Iya, dalam keadaan mabuk. Makanya jadinya efeknya itu bacaannya jadi bahasanya ngelantur. Oh, iya, Tidak iya, iya. sesuai dengan yang seharusnya ayat Al-Qur'an itu dibaca kayak gitu. Waktu itu dibacanya itu Quran surah Al-Kafirun, yang mana kan seharusnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, Iya. dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Namun waktu itu salah satu sahabat Nabi itu membacanya, aku menyembah apa yang kamu sembah dan kami menyembah apa yang kamu sembah gitu. Kan gak sesuai ya. Jadi Iya. ngelantur kan, maksudnya tidak sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an. Nah, maka dari itu kejadian tersebut menyebabkan asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 43. Oh, jadi dari peristiwa tadi tuh, Kak, masalah Homer tentunya ya, Kak? Iya betul, jadi karena peristiwa yang sholat diimami oleh orang mabuk, Iya. itu menjadikan asbabun nuzul Quran surat 43, yang mana intinya orang mabuk itu tidak boleh melaksanakan sholat sampai ia sadar akan ucapannya. Oh, gitu. Iya, jadi bahkan di ayat surat An-Nisa itu dia tidak boleh menghampiri masjid dalam keadaan mabuk itu. Terus juga tidak hanya dalam keadaan mabuk, orang yang dalam keadaan junub pun tidak boleh melaksanakan sholat sampai ia dalam keadaan bersuci. Oh, gitu. Iya. Nah, dari Quran surah An-Nisa ayat 43 ini, Sayyidina Umar bin Khattab ini bimbang nih akan hukum khamar, jadinya gimana ini, boleh atau enggak. Maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab itu berdoa kepada Allah untuk meminta kejelasan akan khamar ini. Lalu asbabun nuzul nih Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang mana pada intinya khamar itu ialah suatu hal yang kotor atau yang haram, dan segala amalnya itu termasuk amal perbuatan setan. Jadi tidak boleh tuh khamar dideketin kayak gitu. Oke. Nah, asbabun nuzul ini tidak semua Al-Qur'an ini ada asbabun nuzul ya, Sal? Iya. Berarti ada pembeda nih, Kak? Iya, jadi kalau untuk ayat Al-Qur'an yang tidak ada latar belakangnya, maksudnya Iya. tidak ada asbabun nuzul ya, itu dia namanya ibtida. Oh, berarti itu yang nggak ada sebabnya? Iya, yang tidak ada sebabnya. Nah, kalau yang ada sebabnya itu atau yang ada asbabun nuzul ya, itu dia namanya ghairu ibtida gitu. Jadi nggak semuanya ada asbabun nuzul ya. Oh, kayak gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin asbabun nuzul nih, Kak. Ternyata sebab-sebabnya itu karena terjadinya suatu peristiwa dulu ketika zaman Nabi. Tentunya tadi salah satunya tentang khamar, dan orang-orang yang dalam keadaan junub itu nggak boleh sholat atau bahkan mengimami tentunya ya, Kak. Nah, setelah kita ngomongin asbabun nuzul nih, pasti teman-teman juga pengen tahu nih, Kak, tentang makna dari nuzul Quran. Karena ada juga yang menganggap itu tuh kayak mungkin mirip-mirip, tapi ternyata kan maknanya berbeda gitu. Jadi makna dari nuzul Quran itu sendiri gimana sih tuh, Kak, kira-kira? Oke, jadi sebelum ngebahas tentang nuzul Quran itu kita perlu menggarisbawahi dulu ya, apa itu nuzul Quran dan apa itu asbabun nuzul. Iya. Jadi kalau asbabun nuzul itu sebab diturunkannya Al-Quran. Nah, kalau nuzul Quran itu malam diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril alaihissalam, lalu diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira kayak gitu. Nah, dari Syekh Muhammad Said An-Tantawi itu menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwasannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Jadi nggak langsung secara menyeluruh diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, melalui beberapa tahap. Jadi tahapan yang pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada malaikat Jibril alaihi salam itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu kepada malaikat Jibril alaihissalam secara menyeluruh, lafaz wa makna. Jadi lafaznya diturunin langsung sama artinya nih diturunin langsung ke malaikat Jibril. Iya. Ya, setelah malaikat Jibril menerima keseluruhan, lalu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan ya kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, secara bertahap, nggak langsung semuanya gitu. Jadi sesuai dengan kondisi umat Muslim Pada saat itu ya, iya, Kak? Oke. secara berangsur-angsur kurang lebih selama 20 tahun. Wah, ternyata lama juga ya, Kak, sampai Iya, 20 lama. tahun ternyata. Betul, karena kan kondisi umat Islam saat itu beragam ya. Ada yang waktu itu ada yang masanya jahiliyah, terus ada juga yang emang belum bisa menerima tentang dakwah-dakwah Nabi kayak gitu. Nah, makanya secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi umat Islam saat itu. Kayak misalnya tadi yang Quran surah An-Nisa itu kan tentang khamar ya, larangan orang sholat
ketika mabuk. Nah itu kan berarti umat Islam nih lagi bingung nih, gimana nih maksudnya kalau orang mabuk terus boleh sholat atau enggak. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran itu tentang Quran surah An-Nisa. Nah itu berupa tentang larangan. Terus juga Sayyidina Umar bin Khattab tadi meminta kejelasan hukum tentang khamar. Akhirnya diturunkan oleh malaikat Jibril itu tentang kejelasan hukum khamar, iya, pada Quran surah Al-Maidah ayat 90 kayak gitu, Oke. Ngomongin tentang bulan suci Ramadan. Tadi kan katanya turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan di tanggal 17 ya Kak. Nah, pasti kan ada keutamaan sendiri nih di bulan suci Ramadan. Karena tuh bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang satu bulan yang penuh keistimewaan gitu. Apalagi untuk kita yang mau mencari pahala, mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, untuk keutamaan sendiri terkhusus di malam nuzulul Quran itu Kak, itu kayak gimana sih Kak? Ada banyak pastinya tentunya ya. Iya, namanya malam bulan Islam itu kan pasti adanya keutamaan tersendiri ya. Iya. Kayak misalnya bulan Rabiul Awal itu banyak orang maulid, Iya. terus keutamaan maulid juga banyak banget tuh, kan. Kak. Terus juga belum lama ini kita melaksanakan Nisfu Sa'ban. Iya. Keutamaan Nisfu Sa'ban itu diantaranya terhapuskannya dosa-dosa yang lalu. Nah, kalau ini di Nuzul Quran ini keutamaannya itu malam Nuzul Quran ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam nuzul Quran, fokus nih memang benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya sebanding dengan kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Wow. Coba. Luar biasa ya Kak. Iya, belum Masya tentu Allah. kan kita bisa hidup 1000 bulan ke depan gitu. Iya. Bahkan kita umur kita aja detik ini atau 5 detik ke depan itu kita nggak ada yang tahu ya kan, namanya ajal gitu Iya, kan. makanya ketika nanti malam nuzul Quran datang, itu kita usahain untuk maksimal untuk ibadah kepada Allah, karena tadi yang dilihat pahalanya itu benar-benar wah banget nih, sebanding dengan 1000 bulan lainnya. Terus juga untuk keutamaan yang selanjutnya yaitu malam nuzul Quran ialah malam diturunkannya Al-Quran. Wow, iya. Bayangin aja kalau misalkan di saat ini detik ini kita nggak ada Al-Quran. Iya. Wah, udah nggak tahu deh. Kayak gimana hidup kita gitu kan, nggak ada petunjuknya nih kita, nggak ada pedoman mau gimana. Nah makanya di malam nuzul Quran itu malam yang mulia, yang dimana Allah mengagungkan suatu kitab yang namanya kitab Al-Quran untuk apa? Untuk menjadi petunjuk umat manusia untuk menjalani hidup di dunia yang penuh dengan fanta morgana. Betul. Apalagi kita tahu ya Kak, zaman sekarang itu segala halnya udah seperti wajar-wajar aja gitu Kak. Nah, melalui Al-Quran kita bisa mendapatkan petunjuk tentunya. Iya betul. Nah untuk selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya yaitu malam nuzul Quran, malam penuh kemuliaan. Jadi di sini itu para malaikat itu turun. Para malaikat turun yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam turun mendatangi masjid-masjid, lalu memberikan salam kepada orang-orang ahli ibadah yang di masjid. Karena kan biasanya di malam ke-10 bulan Ramadan ini pada itikaf ya di masjid betul. Masjid langsung rame gitu. Iya. Itu malaikat-malaikat tuh turun, benar-benar turun dan memberikan salam kepada mereka-mereka dan mencatat semua amal-amal ibadah mereka yang pada saat itu melaksanakan ibadah. Oke, berarti pas banget nih ya Kak, kita di malam suci Ramadan, kita beriktikaf di dalam masjid. Terus selain kita beribadah, kita bisa banget nih zakat, infak, sedekah, dan wakaf di UPZ Basis BNI dan Bamuis BNI teman-teman. Selagi kita mempunyai rezeki lebih, kita bisa banget ya buat zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Oke. Terus Kak, aku mau nanya lagi nih Kak. Kan tadi kita udah nanya tentang nuzul Quran, dari maknanya, tentunya asbabun nuzulnya juga. Nah, untuk tips dan trik buat kita semua buat memaksimalkan di malam nuzul Quran itu. Karena kan yang kita tahu tadi nuzul Quran adalah malam 1000 bulan, dimana kayak wah sayang banget nih kalau kita nggak memanfaatkan itu. Itu gimana Kak caranya untuk memaksimalkan? Oke, membahas tentang tips dan triks ya. Iya, di betul. bulan Ramadan ini tentunya yang paling utama itu kita siapkan niat. Wow, ternyata memang apapun kalau bukan kita kalau misalkan emang kita nggak punya niat nih Kak, itu kayaknya nggak bakal terlaksana. Susah ya Kak. Karena kan ada ayatnya juga, innama amalu biniat, semua Iya. itu tergantung dengan niatnya. Jadi
kita harus niatin dulu nih, bener-bener di bulan Ramadan ini harus bisa beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita harus bener-bener niat, ya Allah pengen bener-bener khusyuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ridoin, maksudnya kayak ridokanlah dan lancarkanlah semuanya gitu. Terus setelah niat, teman-teman perkuat lagi nih hubungannya dengan Al-Qur'an. Jadi memperdalam Al-Qur'an, mulai dari baca-baca Al-Qur'an, terus habis itu dari ayat-ayatnya, terus dari artinya kayak gitu juga. Terus tingkatkan lagi nih amal-amal ibadah kita yang lainnya di bulan Ramadan ini gitu, karena bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan keberkahan ya, makanya kita harus perbanyak ibadah dan lainnya. Terus juga kalau bisa hindarkanlah segala perbuatan yang dapat menghambat niat kita yang di awal tadi, kayak misalnya kalau ada kegiatan yang gak penting-penting banget gitu di 10 hari Ramadan, ya kalau bisa nggak ikut ya nggak usah ikut gitu. Kayak bener-bener karena kita kan tadi niatnya udah mau ibadah, jadi kita utamain dulu nih niat kita yang tadi udah kita niatkan. Kita harus bisa melaksanakan niat kita itu, karena kan niat aja udah dicatat ya, udah dicatat amal ibadahnya. Gimana kalau kita melaksanakan gitu, apalagi tadi kalau kita ibadah di bulan nuzul Quran itu pahalanya sebanding dengan kita 1000 ibadah lainnya gitu, 1000 ibadah di bulan lainnya. Terus juga yang paling penting kita harus memahami makna nuzul Quran itu apa gitu, makna malam nuzul Quran itu apa. Karena kalau kita udah paham terkait tentang malam nuzul Quran, pasti dari diri kita sendiri nih ada bahasanya ada semangat untuk mengikuti untuk melakukan ibadah di bulan itu. Karena kan kalau kita nggak ngerti kayak ya udahlah sama aja, tahu aja gitu ya. Iya kan, kayak padahal nggak tahu di dalam kegiatan itu, di dalam peristiwa nuzul Quran itu ternyata tersimpan banyak banget hal-hal yang di luar kita tahu gitu. Iya betul, karena kalau kita udah tahu bener-bener ya Allah bener-bener mulia banget nih malam ini. Nah kalau kita nggak tahu ya udah sama aja kayak malam-malam lainnya. Kayak gitu sih tips dan triknya nanti. Alhamdulillah nih Sobat Rapot, kita sudah sampai di penghujung acara, tentunya bersama narasumber kita Kak Vivi. Nah, tadi juga kita udah ngebahas tentang perbedaan asbabun nuzul dan nuzulul Quran. Kalau asbabun nuzul itu kan sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, mengenai tadi dari peristiwa tentang zamannya Nabi, tentang Homer, ketika kita lagi berjunub gak boleh sholat, itu kan termasuk dalam asbabun nuzul ya Kak. Nah, terus juga kita membahas tentang nuzulul Quran, yaitu yang bertepatan di malam ke-17 bulan Ramadan nih Kak. Tadi Kakak juga udah sempat nyampein tips dan trik di bulan suci Ramadan untuk memaksimalkan tentunya. Pasti yang pertama adalah niat, ya Kak. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan diri tentunya kepada Al-Quran, ya Kak. Kurang lebihnya mungkin segitu ya teman-teman. Dan tadi kalau misalkan teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir, kalian pasti bakal memahami tentang malam nuzul Quran itu sendiri. Alhamdulillah nih teman-teman, aku sendiri Salsa Nabila dari IDC Korwil UNJ, penerima program 1000 Dai, bersama narasumber kita yaitu Vivi Febrianti dari IDC Korwil UIN Jakarta, penerima program 1000 Dai. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi nih Kak di lain kesempatan yang tentunya yang penuh berkah ya Kak. Semoga kita dipanjangkan umurnya juga. Amin. Dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Alhamdulillah. Untuk teman-teman semua, teman-teman Ramadan Podcast, jangan lupa ya subscribe dan ikutin terus keseruan dari podcast Ramadan bersama Bang Muiz BNI tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.